Selamat sore anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bagi saudara-saudara yang perlu didoakan atau saudara-saudara yang berbeban untuk mendoakan, mari datang dalam acara doa dan pujian Kamis 25 Agustus pukul 18.30 di ruang remaja lantai 4, pemimpin pendeta Ibu Rinda Kurniawan. Coba Tuhan berdiri, kita
dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, Tuhan memanggil kita demikian. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Maka kini bagi kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kehidupan kita. Adakah kita hidup berpadanan dengan panggilan itu, menjalani kehidupan yang kudus, atau kita membiarkan diri kita masih mengikuti hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu duniawi yang menyeret kita pada sama sekali tindakan yang tidak kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu, kasih yang telah memanggil kami untuk datang kepada Tuhan, kasih yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kasih yang memampukan kami hidup sebagai makhluk ciptaan yang baru, yang memampukan kami untuk mengalami kasih Tuhan dan mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Engkau membeberkan segala sesuatunya kepada kami, menaruh pengertian-pengertian yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami tidak sama dengan dunia ini, dan kami tidak kembali di dalam jalan dosa. Seharusnya kami adalah makhluk yang paling berbahagia, karena mendapat kesempatan yang istimewa ini. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwa seringkali kami melupakan anugerah yang satu ini. Kami mengabaikan begitu saja. Anugerah yang Tuhan berikan rasanya hanya sebuah legenda yang sudah usang, selesai di masa yang lalu, dan tidak berdampak apa-apa pada kehidupan kami saat ini. Sehingga kami merasa bebas, sebebas-bebasnya untuk melakukan semua yang kami inginkan atau yang kami anggap benar. Apa yang menyenangkan dan mendatangkan keuntungan, itulah yang kami pikirkan dan lakukan. Sementara tentang firman Tuhan, hanya sebatas dibaca sekilas, hanya sebuah kewajiban rasa bersalah kalau tidak baca, tetapi tidak sungguh-sungguh mengena dalam hati dan pikiran kami, tidak sungguh-sungguh kami renungkan dan pikirkan siang dan malam, sehingga kami bisa melakukannya dengan baik. Ampunilah kami Tuhan, ampuni untuk kesombongan kami, ampuni untuk kedegilan hati kami yang tidak mau mendengar dan tunduk pada firman Tuhan. Ampuni untuk kekotoran diri kami yang tidak menjaga kekudusan hidup, sehingga membiarkan terjerat dengan hawa nafsu duniawi. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kami dengan tulus hati menyerahkan semua beban dosa ini di hadapan Tuhan, memohon pengampunan yang daripada-Mu, dan menerimanya dengan tulus hati sebagai sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan yang baru. Agar anugerah pengampunan yang Tuhan berikan ini tidak menjadikan kami berpikir inilah kesempatan untuk berbuat dosa yang lain lagi, karena yang lama sudah kami ampuni dan sudah selesai, maka tidak ada salahnya kalau kami berbuat salah lagi. Toh minggu depan kami juga bisa lagi datang dalam doa pengakuan dosa. Tilitlah kami Bapa dan motivasi kami, mampukan kami berupaya bersama dengan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal baik, hal-hal benar yang Tuhan kehendaki, dan sama sekali menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah penyesalan kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diakui. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami yang telah hadir di tempat ini. Persekutukan kami di dalam firman Tuhan. Mampukan kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, sehingga bukan hanya raga ini yang berada di dalam ruangan ini, tetapi hati dan pikiran kami juga ada di sini. Dan kami sungguh-sungguh memikirkan tentang Tuhan. Mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang firman-Nya sungguh hidup dan mengandung kebenaran sejati. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tidak sesat menjalani kehidupan di dalam dunia ini, agar kami tidak menjalani dengan kesenangan dan kepentingan kami sendiri, tapi benar-benar hidup ini adalah sebuah persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hidup kami menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan perkenan untuk kami kerjakan. Kami sangat membutuhkan tuntunan firman Tuhan, supaya perilaku-perilaku kami benar di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan mampukan kami untuk mendengarnya dengan sungguh-sungguh, mengertinya dengan benar, dan terlebih melakukannya dengan sungguh dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah doa penyerahan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Dalam perikop ini, Allah hadir membawa pemisahan untuk menyingkirkan semua hal yang jahat. Firman Allah akan seperti api dan palu yang menghancurkan bukit batu. Beginilah firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi.
Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan kerekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sanggup paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Dalam perikop ini terdapat kesaksian-kesaksian dari para tokoh iman. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan. Melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
beritahulah kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat yang kita baca dalam bacaan terakhir tadi, Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56, apakah ada satu saja ayat di antaranya yang menjadi ayat emas Bapak Ibu Saudara? Ayat favorit gitu ya, yang dihafalkan sepanjang masa dari sekolah minggu sampai sekarang sudah dewasa. Ada enggak yang ayatnya itu salah satunya jadi ayat emas kita? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Memang rasanya kalau baca ayat-ayat di dalam Injil Lukas pasal 12 ini mengerikan, saudara. Seringkali kita akan lebih suka untuk membaca ayat-ayat Injil yang bicara tentang kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketimbang sesuatu yang bernada mengerikan dan membuat kita menjadi kurang nyaman untuk membacanya. Masa sih Yesus datang untuk membawa pertentangan, untuk membawa pemisahan? Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita coba perhatikan apa sih yang dimaksud dengan itu semua. Kalau toh ini ayat-ayat ini ada di dalam firman Tuhan, mestinya ada makna yang berharga yang bisa kita pelajari. Nah Saudara, di dalam ayat pasal 12 ayat 49 tadi, Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan api itu telah menyala. Apa maksud dari api? Yesus melemparkan api. Wah, lalu kemudian terjadi banyak kebakaran ya. Makanya di Jakarta tuh seringkali ada kebakaran ya. Kayaknya hampir tiap hari ada berita kebakaran. Nah, apa itu? Karena Tuhan melemparkan api ke muka bumi Indonesia. Mari kita lihat saudara, apa sih yang dimaksud dengan api ini? Kita akan bandingkan di dalam bacaan yang pertama, Yeremia pasal 23 ayat 29. Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Tuhan bilang firman-Ku itu seperti api. Dan ini juga pakai kata api. Nah, apa yang dimaksudkan api, saudara? Di dalam Yeremia pasal 23 tadi, sebelum Tuhan mengatakan bahwa firman-Ku seperti api, Tuhan itu menegur dengan keras. Siapa yang ditegur? Para nabi. Ayat 23 sampai 28. Ada nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan dengan ngawur. Karena bukan firman yang diberitakan, tapi apa? Mimpi-mimpinya. Ketika mereka bermimpi, mereka langsung mengatakan, oh ini penglihatan dari Tuhan, ini visi dari Tuhan, ini Tuhan ngomong dan datang langsung kepadaku. Jadi aku harus sampaikan ini kepada umat. Nah, dengan cara mereka untuk memberitakan itu membuat orang Israel pada akhirnya percaya dengan yang mereka beritakan. Tapi saudara, mau dia sekencang apapun ngomong, mau dia sebaik apapun memberitakan itu, di mata Tuhan itu tetap sebuah kesalahan. Itu bukan firman Tuhan. Aku tidak pernah ngomong seperti itu dan tidak pernah menyuruh kamu untuk memberitakan itu. Kenapa disampaikan? Tapi para nabi ini tetap merasa benar. Aku memberitakan firman Tuhan. Maka Tuhan menegur mereka. Kalau nanti Anda sempat membaca ayat-ayat berikutnya, saudara, ayat 50 dan seterusnya, dengan jelas Tuhan bilang, aku akan menjadi lawan para nabi ini. Nabi yang mencuri firman-Ku, nabi yang memutarbalikkan firman-Ku, dan nabi-nabi yang menubuatkan mimpi-mimpi palsu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ketika Tuhan menegur dengan keras itu, lalu Tuhan menyatakan firman-Ku seperti api. Maka api ini bisa dimaknai sebagai sebuah pernyataan atas kesalahan umat. Firman Tuhan menyatakan kesalahan umat. Firman Tuhan akan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ada banyak orang melakukan hal-hal yang keliru, dan kedatangan Tuhan, firman yang disampaikan oleh Tuhan akan menegaskan, kamu salah, kamu tidak benar, kamu melawan aku, karena yang kamu nyatakan bukan berasal daripada aku. Dan perbandingannya, saudara, api ini kemudian katakan sebagai juga palu yang menghancurkan bukit batu. Firman-Ku seperti api, firman-Ku seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi api di sini bukan hanya menyatakan kesalahan, tetapi juga menyatakan hukuman atas kesalahan itu. Api yang berkobar, yang menyala-nyala, api yang menghapuskan.
dipakai untuk menghancurkan bukit batu. Bukan cuma kerikil, bukan cuma seonggok batu, tetapi bukit batu yang berdiri kokoh, keras, yang besar sekali, tetapi bisa dihancurkan dengan palu yang kecil. Tapi palu bukan sembarang palu, melainkan ini firman Tuhan yang berkuasa. Manusia mau bilang sebenar apapun dirinya, manusia bilang saya yang paling hebat, saya yang paling kokoh seperti bukit batu, tidak tergeser oleh apapun. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada artinya. Dengan segera Tuhan hancurkan kalau memang manusia ini salah. Kembali ke Lukas pasal 12, saudara. Aku datang melemparkan api, berarti kedatangan Yesus mau menegaskan pernyataan dosa yang dilakukan oleh umat manusia dan sekaligus penghukumannya. Sepanjang zaman Tuhan sebetulnya sudah bicara, menegur dengan keras umatnya, menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Tapi umatnya tutup telinga, mereka tidak gubris pernyataan Tuhan. Mereka sok merasa tetap benar, berpura-pura benar, dan tidak mendengar firman Tuhan. Oh, berarti mereka kurang jelas. Maka Tuhan harus datang hadir di dalam dunia ini dalam rupa Yesus Kristus untuk menegaskan ini loh kesalahan. Sudah dikasih tahu berulang kali, ngeyel terus. Sekarang aku datang langsung ngomong ini loh kesalahan. Yesus hadir menyatakan kesalahan umat. Namanya kesalahan, namanya dosa, pasti ada hukumannya. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Kedatangan Yesus untuk menyatakan ini hukuman bagi kamu yang berdosa. Nah, saudara, berita kedatangan Tuhan seperti ini sudah diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes tampil di padang gurun, dia bukan memberitakan tentang Yesus yang baik hati, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang berbelas kasih. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Lukas pasal 3 ayat 7, ketika orang banyak datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dia berkata begini, "Hai kamu keturunan ulat budak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Anda sudah menunjukkan ada murka yang akan datang dan kita tidak bisa melarikan diri. Ayat 9, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Pernyataannya jelas, tegas sekali. Kalau orang tidak berubah, orang tidak meninggalkan dosanya, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Inilah murka Allah yang menyala-nyala dan tidak terhindarkan. Pertanyaannya, Anda dan saya ini termasuk orang berdosa atau tidak? Kalau iya, dan mestinya kita juga menerima sanksi ini, menerima konsekuensi kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dengan tegas, Tuhan segera menjalankan hukuman ini, api murkanya yang menyala-nyala. Mengerikan? Ya, mengerikan. Kita manusia berdosa ini, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, kita akan sangat ketakutan. Kita tidak akan berdaya menghadapi kuasa Tuhan yang sudah menyala-nyala, yang sangat murka, karena dosa yang tiada habisnya. Ya, ini memang berita yang mengerikan. Lukas 12 menunjukkan betapa kerasnya Tuhan berbicara kepada umat. Namun, saudara, berita ini tidak berhenti sampai di situ. Lukas pasal 12 tidak berhenti pada ayat 49. Ayat 50 kelanjutannya, Yesus berkata, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal ini berlangsung." Ada satu tugas lagi yang Yesus bawa ketika dia datang ke dalam dunia. Selain melemparkan api, menyatakan hukuman itu, dia juga datang untuk menerima baptisan. Apa itu baptisan? Baptisan bukan sekedar tanda bahwa dia percik atau diselamkan di dalam air, tetapi baptisan menjadi tanda misi Allah yang harus dikerjakan. Baptisan menandakan dia ditenggelamkan di dalam kematiannya dan nanti keluar di dalam kebangkitannya. Kita tahu bersama, inilah karya keselamatan yang Yesus lakukan. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari murkanya yang menyala-nyala. Yesus yang melemparkan api itu, tapi kini juga Yesus yang menanggung api itu.
Yesus yang menggantikan manusia untuk berada di dalam api yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan. Keadilan yang memang harus Dia nyatakan, salah ya dihukum, dosa ya dihukum. Tetapi keadilan yang juga berdampingan dengan kasih setia. Kasih yang menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada umat manusia, umat pilihan Tuhan, umat ciptaannya. Tuhan mau membebaskan kita dari hukuman itu. Karena Tuhan tahu dan sadar betul manusia tidak ada satupun yang sanggup menanggung hukuman tersebut. Keadilan Tuhan yang berdampingan dengan kasih setia, semuanya itu dianugerahkan kepada kita, dan mestinya kita berbahagia menerimanya. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang mau menerima kasih setia Tuhan itu. Tidak semua orang dengan lapang dada, dengan terbuka menerima, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan aku dari murka yang menyala-nyala itu. Sebagian orang memilih untuk tetap berada pada jalannya yang lama, yaitu jalan dosa yang akan berakhir pada api yang menghanguskan. Walaupun berita ini sudah diturunkan, walaupun Yesus Kristus sudah datang sendiri ke dalam dunia, toh mereka tidak mau percaya. Mari kita lihat Yohanes 3, Saudara. Yohanes 3 ayat 18-21. Percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat, Nikodemus. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, hukuman itu sudah diberikan kepada semua umat manusia, karena semua turunan Adam dan Hawa mengandung di dalam dosa. Tetapi saudara, Tuhan kemudian memberikan jalan, memberikan pilihan. Terang itu datang. Kalau engkau percaya kepada Sang Terang, engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan lalu mengubah seluruh perilaku hidupmu, melakukan perbuatan-perbuatan terang, maka engkau akan selamat. Engkau akan terhindar dari nyala api itu. Tapi jika engkau tidak mau berubah, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Sang Terang, dan tetap hidup di dalam kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka hukuman itu tetap ada di dalam dirinya, dan pasti akan terlaksana atas dirinya. Jadi saudara, dari sini kita melihat ada dua macam orang, ada dua macam kelompok. Yang satu yang mau percaya, menerima anugerah keselamatan itu, sehingga dia dibebaskan dari nyala api yang mengerikan. Yang satunya adalah orang-orang yang memilih untuk tetap berada pada jalannya yang lama, karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya hidupnya berakhir pada siksa nyala api. Inilah yang dimaksud saudara. Nah, lalu tema kita, apakah Kristus datang membawa pemisahan tanda tanya? Jawabnya ya atau tidak. Lukas 12 ayat 51. Sangkamu aku datang membawa damai? Bukan. Aku bukan datang membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Ya atau tidak? Ya. Yesus datang membawa pertentangan, membawa pemisahan. Kata pertentangan yang dipakai di dalam versi King James dikatakan division. Divisi itu bagian, kelompok-kelompok. Kalau ada sebuah perusahaan besar, tidak mungkin semua kerjaannya sama. Ada divisi A, divisi B, divisi C yang tugasnya masing-masing berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Divisi menandakan ada pembagian, ada pemisahan, ada pengelompokan. Kedatangan Yesus membawa pemisahan, membawa pengelompokan. Ya atau tidak? Memisahkan antara yang benar, yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan perbuatan-perbuatan terang, dan orang-orang yang memilih untuk tidak percaya dan tetap hidup di dalam kegelapan. Perpisahan itu tidak terelakkan. Kedatangan Yesus menegaskan, kamu
mau berdiri di kelompok yang mana. Kamu harus memilih. Kita tidak bisa dua-duanya. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang ya terang, gelap ya gelap, tidak bisa disatukan. Pilih yang mana. Dan sayangnya saudara, pemisahan itu juga terjadi di dalam rumah, di dalam keluarga. Kalau dalam satu rumah ada 5 orang, 2 lawan 3. Ayah lawan anak laki, ibu lawan anak perempuan, mertua dan menantu saling melawan. Pertanyaannya, apakah lalu berarti Tuhan Yesus mengajarkan tentang perang saudara? Ayo lawan ayahmu dan kamu harus menang. Lawan mertuamu itu loh yang cerewet ya, dan kamu harus menang. Saudara, Injil Lukas pasal 12 ini sama sekali tidak mencatatkan bahwa kita dalam perlawanan itu harus menjadi pemenang. Kalau namanya perang, itu pasti harus ada yang menang, ada yang kalah. Nah di sini Yesus tidak mentargetkan siapa harus menang, siapa harus kalah. Tidak ada pernyataan kami harus tampil sebagai pemenang, tidak ada, saudara. Jadi ini pasti bukan perang saudara, bukan perang untuk saling menjatuhkan. Tetapi ini bicara soal nilai hidup, saudara. Soal prinsip-prinsip pedoman hidup. Nilai apa yang kita bawa? Kalau kita adalah anak-anak terang, nilai-nilai hidup kita adalah terang. Kita tidak boleh bercampur dan tidak boleh kompromi dengan sekalipun itu saudara-saudara kita yang tetap hidup di dalam kegelapan. Oh, kita tetap harus mengasihi mereka. Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Musuh aja dikasihi, masa saudaranya sendiri tidak dikasihi? Yesus tidak mengajarkan kita untuk membeda-bedakan, tidak. Tetapi Yesus juga mengajarkan kita untuk supaya tidak kompromi. Engkau harus berkawan dengan orang-orang yang jahat, kasihi mereka. Tapi Tuhan tidak mau kita berkawan dengan kejahatan itu sendiri. Berbuatlah baik terhadap orang yang menyakiti kamu, ya. Tapi jangan sama seperti mereka, melawan kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita sama-sama jahat. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk berkompromi dengan kejahatan. Tidak bisa bahwa kita datang ke gereja mulut dipakai untuk memuji-puji nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi di luar gereja kita berkompromi dengan orang-orang yang suka berkata kasar, dengan orang yang suka berbohong dan sebagainya. Kita mengucapkan kata-kata yang penuh kutuk dan penuh sumpah serapah. Tidak bisa bahwa hari Minggu saya melakukan kehendak Tuhan, Tuhan mau saya beribadah, saya beribadah. Tapi di hari-hari yang lain kita bersatu dengan saudara-saudara kita yang masih dalam kegelapan. Yuk kita bersama-sama menipu rekan bisnis kita supaya perusahaan kita ini tetap jadi nomor 1. Ini perusahaan keluarga loh. Kalau kamu tidak mau gabung, kamu tidak kerjasama dengan kami, ini perusahaan bisa hancur. Kalau perusahaan hancur, kamu mau makan apa? Waduh, takut sekali saudara diancam seperti itu. Ya sudah, mau terhadap rencana-rencana yang disusun walaupun kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Masa ya begitu? Tuhan bilang manusia tidak bisa punya 2 Tuhan. Kalau kau bilang mengasihi Tuhan Allah, tapi satu sisi yang lain juga mengasihi mamon, mengasihi harta dunia, Tuhan tidak mau diduakan. Pilih salah satu, jangan berkompromi. Kalau kita terang, ya terang. Jangan biarkan kegelapan mencampuri kehidupan kita, maka terang itu pasti akan rusak. Saudara, kalau Anda punya sepiring pasir, satu piring berisi pasir, lalu tiba-tiba ada beberapa butir nasi jatuh di atas pasir itu, mengganggu tidak buat pasir itu, saudara? Tidak akan berdampak apa-apa, ya tetap itu pasir yang kotor. Tapi sebaliknya, ketika kita memakan sepiring nasi di atas piring, dan lalu tiba-tiba ada orang iseng menaburkan beberapa butir pasir, kita mau tetap makan nasi itu? Itu sudah bukan nasi yang bersih. Kita akan bilang ini nasi kotor. Padahal walaupun cuma ada beberapa butir pasir, tapi kita sudah pasti risih untuk makan nasi dari piring. Anda melihat gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Gelap diisi terang tidak masalah, saudara. Tapi terang, begitu kecampuran gelap sendiri sudah merusak terang ini bukan lagi terang. Kalau Anda pernah melihat mesin-mesin pabrik yang canggih, yang sudah bisa memilih bahan-bahan bakunya. Pernah satu kali saya melihat satu pabrik yang bahan bakunya itu kacang. Nah, kacang itu kan ukurannya macam-macam ya. Ada yang bulat penuh dan ukurannya besar, ikannya besar. Ada yang sedang lebih kecil dari itu, dan ada yang kecil sekali atau bahkan patahan-patahan.
Nah ini kalau pabrik ini mau membuat satu kemasan kacang, saudara, dengan produk unggulan, dia tidak bisa mencampurkan semua kacang itu jadi satu kantong. Ya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang remuk. Harga kacang itu pasti jatuh. Tapi pemilik pabrik ini ketika menginginkan suatu produk unggulan, maka ada mesin yang bisa memilahnya. Kacang ukuran besar masuk lorong sini, kacang ukuran sedang masuk lorong kedua, kacang yang pecah-pecah masuk lorong ketiga. Dan itu akan dikemas sendiri-sendiri atau digunakan untuk keperluan-keperluan masing-masing. Supaya apa, saudara? Kacang-kacang pilihan yang ukurannya besar dan bulat penuh ini, kalau dijual, dikemas dalam satu kemasan, dijual, harganya tinggi sekali, mahal. Tapi begitu kacang-kacang yang utuh ini dicampuri dengan remuan-remuan kacang, harganya langsung turun. Inilah kualitas hidup, saudara. Kalau kita mengaku sebagai anak terang, perbuatan-perbuatan kita terang, tapi satu kali kita berkompromi dengan kejahatan, satu kali kita tetap melakukan hal-hal yang buruk, maka kualitas kita langsung drop, harga kita langsung turun. Tuhan datang membawa pemisahan untuk menunjukkan kualitas hidup kita. Kita berada di posisi yang mana? Seperti Yesus yang kudus, yang sempurna, yang nomor satu, atau seperti dunia ini, kualitas nomor sekian, yang penuh dengan kecacatan, yang penuh dengan kejelekan, kebobrokan moral, yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 28, apa sangkut pautnya jerami dengan gandum? Jerami dan gandum mungkin bentuknya mirip-mirip, tapi fungsinya, nilainya sama sekali berbeda. Tidak akan dicampur jerami dengan gandum. Mari kita lihat bagian yang lain. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ada penilaian atas kualitas hidup kita. Kalau di selama hidup ini kita membangun dengan dasar dengan kualitas emas, perak, atau batu permata, maka nanti, saudara, menghadapi api Tuhan, api itu tidak menghapuskan, melainkan memurnikan. Logam mulia itu tidak takut api, saudara. Logam kalau dibakar di dalam api justru akan semakin kuat, semakin sempurna. Tetapi sementara, saudara, kalau kita membangun dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami, menghadapi api takut, karena api itu akan menghanguskan bahan-bahan seperti ini. Kalau sepanjang hidup ini kita melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, menghadapi api pengadilan Tuhan nanti, tidak perlu takut. Justru kita menanti-nantikan saat itu, di mana Tuhan makin memurnikan kita, makin menyempurnakan kita. Kita terbatas. Usaha-usaha yang kita lakukan, walaupun baik, itu terbatas. Pada waktunya nanti Tuhan akan sempurnakan. Sementara kalau kita tidak pernah berupaya melakukan yang benar, menjalani hidup ala kadarnya, kalau pas baik ya sudah baik, kalau pas tidak bisa baik ya gimana lagi, oh Tuhan ya, nanti hari Minggu saya tak datang ke gereja, ngaku dosa ya. Oh gimana? Teman-temanku semua seperti itu, keluarga begitu, lingkunganku begitu, ya mau tidak mau saya tetap harus melakukan yang jahat, berkompromi dengan kejahatan, kualitas hidup kita buruk. Matius 25, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini nantinya, Tuhan memberikan sebuah pergambaran bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang memisahkan domba dari kambing. Yang domba ditempatkan di sebelah kanan, yang kambing ditempatkan di sebelah kiri. Nah, siapa yang termasuk golongan domba ini? Yesus bilang mereka ini adalah orang-orang yang melakukan salah satu pekerjaan, melakukan hal-hal baik untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Ketika engkau lakukan untuk dia, engkau lakukan untuk aku. Kualitas hidup yang baik. Orang-orang yang mau mengasihi sesamanya yang menderita, orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau berbagi, orang yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Kepada mereka ini, Tuhan bilang,
masuklah ke dalam kerajaan yang sudah kutentukan bagimu. Tetapi kepada kambing-kambing di sebelah kirinya, Yesus bilang, nyahlah engkau, masuklah dalam api siksa yang kekal. Kenapa? Karena ketika engkau melihat saudaraku yang kelaparan ini, kau tidak memberi mereka makan, yang haus tidak diberi minum, yang telanjang tidak diberi pakaian, yang sakit tidak dijenguk, yang menderita tidak engkau bebaskan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemisahan itu sudah terjadi sejak Yesus datang ke dalam dunia yang pertama, menegaskan ini loh hukumannya. Mau percaya atau tidak? Mau berubah atau tidak? Dan pemisahan itu terus terjadi pada masa anugerah ini, memberi terus kesempatan kepada kita untuk menegaskan siapa diri kita, bagaimana kualitas hidup kita. Dan pemisahan itu nanti akan tuntas pada saat Tuhan datang kembali yang kedua kali, akhir zaman. Disitulah pemisahan itu dengan tegas dinyatakan, domba atau kambing, orang berkualitas baik, emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering dan jerah, masuk dalam hidup yang kekal atau masuk di dalam kematian yang kekal. Dan pada saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk berubah. Maka pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah, di manakah posisi kita sekarang ini? Kelompok manakah kita berada? Dan saat nanti Yesus datang kembali yang kedua kali, di manakah kita pada saat itu? Kalau kita menginginkan berada pada kualitas unggulan dan ingin rindu menikmati kebahagiaan di dalam kekekalan bersama dengan Yesus, maka kita perlu mencermati nasihat yang disampaikan di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi-saksi yang sudah diceritakan di Ibrani pasal 11 ada banyak sekali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kalau kita mau kualitas hidup kita baik, yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Kita sudah diselamatkan. Tetaplah hidup di dalam anugerah keselamatan. Saudara, dosa itu tidak main-main. Dosa itu mengerikan. Walaupun Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita, Tuhan menyelamatkan kita, roh kita diselamatkan dari siksa api yang menyala-nyala. Tetapi saudara, akibat dari dosa itu tidak bisa dihilangkan. Ketika Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden, semuanya baik, relasinya baik. Adam mengasihi Hawa, Hawa mengasihi Adam. Hawa dan Adam hubungan dengan binatang-binatang di situ semuanya baik. Dengan tumbuh-tumbuhan di Taman Eden itu semuanya baik. Tidak ada hubungan saling memaksa antara manusia dengan hewan-hewan, dengan singa, dengan harimau, dengan binatang-binatang buas lainnya, tidak apa-apa itu. Mereka hidup dalam damai. Ketika mereka jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, disitulah penderitaan demi penderitaan mulai terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Itulah akibat dosa. Hukumannya, ya Tuhan bereskan, tapi akibatnya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itu konsekuensi yang harus ditanggung. Relasi antar manusia rusak, manusia dengan alam rusak. Mana sekarang negara di dunia ini yang tidak pernah terlanda bencana alam? Negara-negara yang kelihatannya menata negerinya, alamnya dengan sedemikian baik, mengatur semuanya, mengelola semuanya dengan baik, nyatanya bencana alam yang terjadi ya. Karena memang relasi manusia dengan alam ini sudah rusak. Itu akibat dosa. Masa kita mau tambah lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan menerima konsekuensi-konsekuensi yang lain? Misalnya, seseorang yang terjerat narkoba, beberapa tahun mengkonsumsi narkoba, satu saat dia menyadari, aduh saya salah, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kan? Ampuni. Tuhan pasti mengampuni. Itu tidak bisa diingkari lagi. Kasih Tuhan mengampuni apapun dosa yang kita lakukan. Tapi konsekuensi bahwa tubuh kita ini rusak karena narkoba bisa dihilangkan?
Ketika Tuhan ampuni aku dan Tuhan berkata aku mengampuni kamu, langsung tubuhnya sehat, bebas dari dari akibat narkoba itu. Tidak bisa. Ya tetap kita harus jalani, berjuang bagaimana caranya supaya bisa sembuh, menjalani pengobatan demi pengobatan. Orang merokok, begitu minta aku Tuhan ampuni, sudah 20 tahun aku merokok, tiba-tiba paru-parunya bersih, kok enak banget. Konsekuensi tetap harus kita tanggung. Kalau Anda ada orang-orang yang selama hidupnya kalau kerja itu menipu sana dan sini, keluar masuk kantor pekerjaan karena selalu ketahuan menipu, lalu akhirnya dia minta ampun, Tuhan ampuni aku sudah menipu. Begitu cari kerjaan langsung dapat, gampang untuk dapat, orang langsung mau percaya dia. Maaf, sudah terlanjur dicap sebagai tukang tipu. Perusahaan hati-hatilah kalau terima pegawai baru. Konsekuensinya tetap ada, saudara. Tapi kalau kita menjalani bersama dengan Tuhan, konsekuensi itu bisa dijalani dengan baik. Jadi jangan kemudian kita juga merasa sia-sia. Kalau kita tidak usah minta ampun deh, minta ampun dan minta ampun sama saja, sama beratnya. Ya tidak. Kalau kita tidak minta ampun, hidup kita makin porak-poranda. Tapi ketika kita minta ampun dan menerima anugerah dari Tuhan, maka walaupun berat, walaupun ada risiko-risiko yang harus kita jalani, sekalipun berat, itu bisa kita selesaikan dengan baik. Kuncinya harus sabar, harus berserah, dan harus rendah hati untuk mengakui saya ini memang sudah salah. Jadi jangan saudara marah. Ada beberapa orang mengatakan, saya ini sudah minta ampun loh sama Tuhan. Saya sudah tobat, saya setia sekarang, berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Tapi kok hidupku tidak ada perubahan ya? Saya tetap buruk, saya tetap seperti ini, kenapa ya? Apa Tuhan tidak mau menerima pengakuan dosaku ya? Enggak, saudara. Inilah risiko dari kesalahan yang harus kita tanggung. Kita harus bersedia menanggung. Maka sebelum kita sampai pada hal itu, kalau kita belum melakukan dosa-dosa itu, ya jangan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Sudah cukup, selesaikan tanggung jawab akibat dosa masa lalu, tapi jangan ditambahi akibatnya dari dosa yang baru. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa kita. Jalani hidup dengan benar, hidup dengan kudus, turuti apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Tidak susah kok. Justru petunjuk-petunjuk dari Tuhan ini mau mempermudah hidup kita, bukan menyulitkan, menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka yang tidak pernah terjadi. Belajarlah seperti saksi-saksi iman yang sudah diceritakan dalam Ibrani pasal 11. Walaupun mereka mempertahankan imannya dan dengan itu mereka berbeda dari dunia ini. Dunia tidak suka, dunia meneror, dunia menekan. Tuhan bilang tempatmu memang tidak di dunia. Dunia tidak layak buat kamu. Jangan khawatir, aku sudah sediakan tempat yang lebih baik, tempat yang mulia, yang penuh dengan kebahagiaan semata. Jangan tangisi dunia. Kalau kita kehilangan dunia ini tidak masalah. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jangan khawatir kalau kita tidak mendapat apa-apa di dalam dunia ini. Yang penting kita mendapatkan harta yang berharga di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, bukan? Justru kalau kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang di dunia ini dan kita kehilangan Tuhan Yesus, celaka, saudara. Karena dunia ini cepat atau lambat akan berakhir. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak bisa diingkari, pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi manakah yang akan kita pilih? Di posisi manakah kita akan berada? Kalau kita rindu untuk dimurnikan dengan api dari Tuhan, marilah kita berada membangun hidup dalam kualitas yang baik. Jangan sampai kita salah memilih. Tuhan memberkati dan menolong kita menjalani pilihan yang baik. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengakui iman kita turut dengan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, ada satu pengumuman bahwa Komisi Musik akan mengadakan retreat Komisi Musik pada tanggal 10-12 September. Bagi saudara-saudara terlibat di dalam pelayanan musik, baik paduan suara maupun pemain musik, silakan bisa mendaftar ke koordinator masing-masing paling lambat tanggal 3 Agustus. Kita diajak untuk bersama merefleksikan pelayanan kita selama ini, membenahi segala sesuatunya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan berbicara kepada kami. Walaupun kata-kata manusia sudah berhenti, tapi biarlah firman Tuhan tetap berbicara kepada kami. Dan yang di dalam benak pikiran kami renungkan sepanjang siang dan malam, supaya hidup kami tidak bercela, melainkan berpadanan dengan firman-Mu ini. Tolong kami Bapa yang masih merasa sulit untuk berjuang menjalankan kehidupan yang benar, untuk tidak berkompromi dengan segala perbuatan kegelapan. Tolong kami Bapa, kuatkan kami dan berikan keberanian kepada kami untuk berkata tidak kepada setiap hal yang buruk, bahkan sekalipun itu orang-orang terdekat yang mengajak kami. Kami tidak harus menjadi musuh, kami tidak harus menjadi jahat untuk menyerang mereka, tapi berikan ketegasan untuk menolak setiap ajakan dan perbuatan yang tidak baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, terang Kristus itu boleh tetap dinyatakan dimanapun kami berada. Kami bersinar untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan dalam kemurahan, kami berdoa Bapa dengan kerendahan hati kami untuk kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini. Ada beberapa di antara saudara kami harus opnam di rumah sakit atau dirawat di rumah karena sakit penyakitnya. Tuhan, tengoklah kami dan jamahlah supaya kami mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saat ini kami masih tetap berbaring, biarlah kami juga gunakan waktu ini untuk beristirahat, sembari kami juga merenungkan segala apa yang sudah kami lakukan, dan kami kembali mendengar sapa Tuhan yang lembut untuk berbicara kepada kami apa yang mesti kami lakukan. Bapa, berkati setiap obat, tenaga dokter yang merawat kami, biarlah Tuhan juga pakai semuanya itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyembuhkan kami. Dan dalam semuanya ini kami tetap menaruh harapan hanya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kami yang bergumul di dalam studi kami. Tuhan, biarlah Engkau tetap menolong kami menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggung jawab. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, baik masalah di pembiayaan, ataupun masalah di relasi dengan dosen, ataupun juga ada persoalan-persoalan yang lain, Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menyelesaikan semuanya itu bersama dengan Engkau. Jangan biarkan kami bersandar dengan kekuatan kami sendiri, melainkan kami jalani bersama dengan Engkau. Dan bagi kami yang sudah lulus dan tengah mencari pekerjaan, Tuhan, biarlah Engkau juga membukakan jalan bagi kami. Kami yang muda, kami yang sehat, kami yang produktif, kami yang dikaruniai dengan berbagai kepandaian. Tolong supaya kami juga diberi kesempatan untuk mengembangkan semuanya itu, untuk bekerja, mencari nafkah, mendapatkan rezeki, sehingga hidup kami tidak jadi beban bagi orang lain. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah bangsa dan negara kami,
yang pada tanggal 17 Agustus nanti akan merayakan ulang tahunnya ke-71. Bukan usia yang pendek, sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan berkati kepada bangsa ini. Ada begitu banyak hal Tuhan sudah kerjakan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri karunia ini dengan terus berupaya melakukan kebaikan-kebaikan demi kesejahteraan negeri ini. Biarlah setiap unsur di dalam negeri ini, baik pemerintah maupun rakyat, setiap orang yang bekerja dalam bidang masing-masing, semuanya mau bersatu hati bergandeng tangan, menyinergikan segala sesuatunya untuk bekerja menghasilkan kebaikan-kebaikan. Buang jauh-jauh segala pemikiran untuk menguasai negeri ini seorang diri, untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan dengan itu meniadakan yang lain, merugikan dan menindas yang lain. Ampunilah negeri ini Bapa, dan karuniakanlah hikmat kepada kami untuk semakin mengerti bagaimana kami harus bertindak dengan bijaksana. Tuhan, dalam kemurahan kami mohon. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini dan di Indonesia, secara khusus di kota Semarang. Tuhan, biarlah anugerah-Mu tetap atas gereja-gereja Tuhan ini, terutama kami yang menghadapi pertentangan berat dari orang-orang yang tidak suka mendengar nama Kristus. Tuhan, biarlah Kau karuniakan kelemah lembutan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, untuk bisa tetap berjuang sesuai dengan jalan yang Tuhan berkenan, sehingga kami berjuang bukan dengan kemarahan, bukan dengan kepahitan, dan bukan dengan tindak kekerasan. Ajari kami untuk melakukan bagian kami dengan baik dan benar. Tuhan juga berkati DKI Peterongan yang sebentar akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Kami sungguh bersyukur sepanjang tahun Tuhan berikan berkat dan penyertaan Tuhan. Tanpa Engkau gereja ini tidak akan ada. Oleh karena itu Bapa, ajari kepada kami juga untuk selalu berjalan di jalan Tuhan, untuk menyatakan kehendak-kehendak Tuhan bagi umat-Mu dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Kami bersyukur untuk panitia peringatan 50 tahun yang sudah terbentuk dan terus bekerja untuk merancangkan berbagai macam acara. Yang terdekat tanggal 20 Agustus nanti akan diselenggarakan pasar murah bagi anggota jemaat maupun masyarakat yang kurang mampu. Tuhan, biarlah Engkau memakai kegiatan ini untuk betul-betul menjadi berkat bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan untuk membeli berbagai macam bahan kebutuhan, dan juga pakai panitia dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar kami mampu dengan bijaksana memikirkan, merencanakan, dan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga maksud baik ini juga pada waktunya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan penuh kemuliaan nama Tuhan dinyatakan untuk setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pasar murah ini. Tuhan, dalam kemurahan kami mohon. Kami serahkan seluruh pergumulan dan doa syafaat kami ini, baik yang kami nyatakan dengan bersuara maupun dalam hati. Engkau yang dengar, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, dan yang pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Semuanya ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Jadilah
kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan untuk mengantar persembahan, maka saya akan membacakan naskah Alkitab dari Mazmur 30 ayat yang ke-5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kini kami ingin memberikan persembahan yang adalah sebagian dari pemberian-Mu kepada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang terkumpul ini, dan berkati juga setiap pribadi yang mengelola dan menggunakan persembahan ini, agar dipergunakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
dari nyala api murka Tuhan yang menyala-nyala. Maka biarlah kita jangan tergoda lagi untuk kembali ke jalan dosa, kembali pada kegelapan. Lakukanlah apa yang benar, hiduplah kudus, setialah melakukan perintah-perintah Tuhan sampai Ia datang kembali yang kedua kali. Sehingga pada saat itu Tuhan akan menyambut kita dan berkata, "Engkaulah hamba-Ku yang setia." Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan senantiasa melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya.